Nah, panduan lengkap menangani smartphone mati total, judulnya itu. Nah, yang di sebelahnya itu foto saya waktu masih ganteng. Jadi waktu sebelum terjadi penyerangan dari negara api, saya kayak gitu. Setelah negara api menyerang, wah jadi kayak gini nih wajah saya ya. Oke, okay. Biar senang aja hati saya ya, biar senang. Baik kawan-kawan sekalian. Jadi dalam menangani mati total, wah, sudah ada tamu istimewa nih ya. Dalam menangani mati total, jangan kita langsung hajar-hajar saja. Ya, janganlah ya, bertahap. Periksa dulu pemeriksaan awalnya ya, fisiknya. Pecah enggak LCD-nya? Pecah enggak tulangnya? Ada cairan enggak? Jadi tulang ya. Pengaruh lah. Kalau tulang pecah, berarti dia habis jatuh. Kan gitu ya. Nah, jadi riwayat kerusakannya itu, riwayat perangkatnya ya harus kita perhatikan, tanya dong. Nah, sebenarnya pengecekan pemeriksaan awal ini juga salah satu cara kita dalam merangkul emosionalnya konsumen. Waduh Pak, ya kan ya. Ini habis perang Bratayuda nih Pak, pecah sana sini ya handphonenya gitu ya. Atau patah dua. Ada loh, pernah orang datang ke sini, nyervis, bawa handphone patah dua. Mas, ini masih bisa enggak gitu? Oh bisa, saya bilang. Ini kan yang pecah LCD-nya, tulangnya patah. Nah mesin itu Pak, di bagian atas. Aman Pak, saya bilang. Asal ini tadi tidak dibanting-banting lagi gitu ya. Kalau cuma patah dua, dipatahin sama dia. Nah, gitu. Jadi masih bisa. Masih bisa. Jadi cek riwayat perangkatnya. Kemudian kalau memang handphone tersebut nggak kena air, ya nggak ada riwayat air, nggak ada tanda-tanda kena air gitu ya. Kita tanya yang punya juga aman-aman saja, tiba-tiba mati gitu ya. Pemakaian biasa, nggak ada salahnya. Kita cek pakai cas, pakai USB adapter. Dengan USB adapter kita bukan masuk dalam SOP nih, ya. Jadi USB adapter itu bukan masuk dalam SOP mati total. Ini hanya sebagai pelengkap pemeriksaan awal. Jadi jangan salah tafsir. Wah kata Mbak Tommy, cukup kalau yang namanya benerin handphone pakai USB adapter. Jangan, ya. Harus tetap menggunakan power supply. Gitu. Nah, begitu sudah kita cek fisik dan sebagainya, cek bongkar juga dulu langsung ya, boleh ya. Bongkar kayak kalau baterai tanam. Kalau nggak baterai tanam ya apalagi. Cek nih, ada isinya nggak baterainya. Bila perlu, kita sudah ready baterai-baterai cadangan untuk tipe-tipe yang memang umum. Jadi datang nih misalnya Xiaomi Redmi 9T misalnya. Kita sudah ready tuh baterai cadangan. Nggak pakai power supply dulu, langsung coba. Siapa tahu nyala kan gitu. Jadi kita langsung gunakan baterai cadangan. Kemudian kita periksa juga konektor baterainya, mungkin ada korosi. Secara fisik nih, bongkar aja depan konsumen. Nah ini kesempatan kita tadi. Kesempatan kedua meraih simpati konsumen adalah dengan kita kerjakan bongkar di depan mereka, depan konsumen. Ini sudah makin banyak dilakukan oleh teknisi-teknisi. Untuk apa? Untuk bukan memancing sebenarnya, memang untuk kita supaya lebih dipercaya. Kita cek, ya, kita cek di depan konsumen, ya. Ternyata, oh ada air Pak, ini kayaknya kena air deh Pak. Tunjukin nih, korosinya sampai segini. Ini bahaya Pak, makanya sampai mati handphonenya gitu. Ya mudah-mudahan Pak ya IC-nya nggak kena gitu kan cerita lagi. Ya, dia udah tahu sendiri bahwa handphonenya itu berat gitu loh kerusakannya. Nah, seperti itu. Berikutnya, ya baterai sudah kita coba, masih mati. Nggak ada bekas cairan juga, masih mulus-lus. Ya, kita cek. Bila perlu pakai mikroskop kalau pengen betul-betul nampak. Ya, betul-betul tampak. Ya. Lalu berikutnya,
Nah, ini ya. Tadi kita tidak menggunakan USB adapter. Itu hanya pengen ngecek masuk nggak sih cas gitu aja udah selesai. Jangan jauh-jauh. Ternyata dicolok USB adapter juga nggak ada pergerakan arus gitu ya. Atau ada tapi kecil gitu kan. Udah sekadar tahu gitu aja. Tapi tetap dia nggak nyala kan gitu. Nah, baterai juga udah dipenuhin, tetap nggak nyala. Artinya apa? Syarat kerja utama, yaitu baterai, sudah nggak ada kendala. Barulah kita lanjut menggunakan power supply untuk menganalisa arusnya. Kasih tegangan 4 volt, kabel merah di febat, kabel hitam di ground. Nah, kita lihat pergerakan arus. Normalnya, waktu diberi tegangan, arusnya 0. Jika langsung naik, maka kondisi tersebut berarti ada komponen yang short di jalur VBAT dan VPH PWR. Nah, apa itu VBAT dan VPH PWR? Yuk, kita sama-sama cari tahu. Oke. Kita cari tahu. Buka Borneo skematik. Ya. Handphone apa nih yang mau kita ulik-ulik nih? Ini ya, ini aja deh. Ada satu nih. Vivo Y02 kayaknya. Yang kemarin saya bongkar. Nah, ini. Vivo Y02. Ini ya. Ini belum selesai nih analisanya. IC-nya malah hilang kemarin. Kacau. Ya. Harusnya saya ulas lagi. Oke, cari Vivo. Apa sih VBAT? Apa sih VPH PWR? Mana sih Vivo? Oke. Y02. Kita buka charger data. Jadi kawan-kawan sekalian, seperti yang juga sudah saya jelaskan tadi malam, yang namanya tegangan, ya, yang namanya tegangan, distribusi tegangan di smartphone, sumber tegangan jelas datangnya dari baterai. Ya, saya ulang gambar tadi malam. Dari baterai. Baterai lalu mengalir kemana? Ke IC cas. IC cas, nah ini akan mengeluarkan tegangan untuk mengisi baterai nantinya. Ya, IC cas juga akan mengeluarkan tegangan untuk mengisi baterai. Jadi di sini namanya VBAT, di sini juga namanya V. Tapi kadang ada pencirian khusus. VBAT VBAT apa namanya ini? Biasanya macam-macam sih ya. Kalau di sini cuma VBAT doang. Ya. Nih. Jadi VBAT-nya satu jalur. Seperti ini. Jadi bisa juga garisnya ini kita gambar satu, tapi bolak-balik gitu. Nah, ini saya gambar dua. Selain dia mengeluarkan VBAT, dia juga akan mengeluarkan yang namanya VPH PWR. Ya, nyalur dia ke IC cas. Ini belum di-on-kan. Juga walaupun belum di-on-kan, akan keluar VBAT juga di sini nantinya. Ya, tapi nggak keluar VBAT kalau dia cuman posisi nggak ngecas. Dia akan keluar VBAT kalau posisi ngecas. Di sini ada koncas ini kan ya. Koncas. Nah, seret tembak di sini. Namanya Vbus. Ya, Vbus. Vbus ini tegangan kerja untuk charger gitu ya. Baik. Nah, kawan-kawan sekalian, tadi kita balik ke yang namanya kaidah awal, ya, kaidah awal, ketentuan awalnya. Seharusnya kalau handphone tersebut normal, sehat, maka ketika kita pasang baterai atau kita beri tegangan 4 volt, tidak ada arus yang naik. Jika ada arus yang naik, maka VBAT, jalur VBAT ini ada yang short. Jalur VPH PWR ada yang
short. Jadi solusinya apa? Harus kita cari terlebih dahulu komponen yang short tersebut. Nah, caranya Mbah. Caranya bagaimana? Caranya mau tidak mau kita harus buka Borneo schematic. Kita harus cari tahu jalur VBAT ini. Kalau di sini ya di jalur charger data dia hanya menunjukkan VBAT sampai ke IC cas. Ini sebenarnya udah cukup mewakili tapi kurang detail. Ya, kurang detail. Maka mau tidak mau kita harus buka bitmap. Ya, kita harus buka bitmap. Kopi. Ya. Kopi. Oke, udah kebuka. Nanti ngopinya. Lanjut dulu. Nah, bagaimana cara kita melacak, men-tracking jalur VBAT tersebut? Sama dengan yang tadi ini. Kan udah ada petunjuk di sini nih. Ada konektor baterai ya. Konektor baterai kita cari nih di bitmap. Ini dia. Gitu kan? Ya. Sudah ada di sini. Yang mana yang plusnya? Yang sebelah kanan ini. Sebelah kanan. Yuk kita klik sebelah kanan. Nah, inilah jalur VBAT kawan-kawan. Ini jalur VBAT di handphone Y02 ini. Jadi yang terhubung oleh garis ini adalah tersangka yang menyebabkan short sebelum on di handphone Y02 ini. Y02 ini. Gitu. Ini baru satu. Ya, di sini ya, ini kebetulan kasusnya sama. Dia short sebelum on, tapi kecil banget. Kalau kecil nggak bikin panas. Ini short kecil. Yang bisa bikin panas itu yang shortnya 0,1. Tahu 100 mA ke atas. Ya. Karena ini kecil banget. Kita buktikan saja. Nah, di sini saya sudah kasih test point. Saya sudah kasih test point ya. Nah, di sini ada test point. Test point ini tempat untuk ngetes jalur baterai. Ya. Untuk ngetes jalur baterai. Bagaimana caranya? Caranya kita menggunakan multitester. Ya, untuk mencari test point itu, kemarin juga sudah saya tunjukkan ya. Ada ya Bang Fajar ya, kemarin saya tunjukin ya. Nah, caranya kita cari dulu menggunakan multitester skala dioda. Ini saya ulang-ulang gitu ya biar kawan-kawan benar-benar paham, benar-benar lihai. Jadi ini multitester hitam merah, kalibrasi dulu. Harusnya 000 ya, disatuin nih kabelnya. Harus kalibrasi dulu. Kemudian kabel merah di ground. Kabel merah di ground. Cari jalur ground di sini. Cari jalur ground. Yang mana? Yang nanti dia jadinya 000 ya di konektor baterai ini. Cari bukan. Nah ternyata ini. Nah ini groundnya. Kalau ini groundnya biasanya, ingat biasanya artinya ada yang tidak biasa. Ini yang biasanya. Kalau di sininya ground berarti lawannya di paling ujung itu yang plus. Kalau kita nggak tahu yang mana yang plus yang mana min gitu loh. Kita harus nyari, cara nyarinya begini. Oh ini yang plusnya. Nah nanti yang di plus ini jangan dipindah kabel kita. Lalu multitester kita jalan-jalan nih yang satu tadi. Yang di tangan kiri. Cari di titik-titik ini. Yang dia nanti menghasilkan angka 000. Oh ini enggak. Berarti ini bukan VBAT. Ini enggak. Nah kebetulan VBAT-nya tuh di sini. Ya 000. Berarti ini adalah VBAT. Itu ya, cara nyari tes poin. Tanpa skema, tanpa petunjuk. Menggunakan multitester. Seharusnya wajib nih kawan-kawan bisa ini. Ini simple banget ini. Nah. Nanti baru tinggal kita lihat. Ya, tinggal kita lihat di power supply. Kita nyalakan power supply. Ini 4 volt.
Oke. Nah, ini kabelnya kita tancap ke ground tadi. Sudah ada kenaikan arus? Tidak. Tidak ada ya? Tidak ada kenaikan arus. Tetap nol. Artinya, kalau dia nol seperti ini, maka di jalur febat tidak ada yang short. Tidak ada yang konslet. Apalagi, kebetulan kawan-kawan sekalian, IC charge-nya ini saya angkat. Ini nggak bakalan lah kan. Putus sudah ya. Nah, ini nanti cara untuk mengisolir apakah jalur febat atau jalur VPH PWR yang short. Ya, karena awalnya ini memang short sebelum on. Kurang lebih berapa kemarin riwayatnya? Saya lupa. Apa belasan miliampere saja sih. Nah, begitu diangkat IC charge-nya, hilang dia short-nya. Tapi ternyata kawan-kawan sekalian, tadi ingat ya, yang harus kita ingat tadi bahwa short sebelum on ya disebabkan oleh jalur VPH PWR serta jalur baterai ya, febat ya. Nah, jadi saya tidak berhenti sampai di situ ya. Tidak berhenti sampai di situ. Lalu saya angkat IC charge. Nah, ini kita lihat nih, kita balik sekarang. Ini kan IC charge nggak ada nih. Ini saya angkat, groundnya saya taruh di ini ya. Nah, kawan-kawan, ini IC charge-nya ya. Tuh. Saya angkat IC charge-nya. Kalau kita lihat di Borneo skematik nih. Non BGA kelabang. Ya. Nih. Tuh sama ya. Tuh kan? Sama ya? Nah. Nah, saya penasaran. IC charge-nya saya angkat. Ini real loh. Kasus kerusakan dari konsumen loh. Dan ini belum kepegang-pegang dari awal unboxing. Nggak ada yang megang, nggak ada yang lanjutin. Saya sibuknya luar biasa. Habis saya jumper kayak gini. Yang dilalah, kebetulan malam ini materi short sebelum on. Nih. Saya pengen tahu nih. Si VPH PWR short atau tidak. Di sini kan sudah tampak. Dimunculkan di sini. VPH PWR. Jadi saya kasih jumper nih. Saya kasih kawat. Tuh. Di jalur. Jadi salah nih ya saya ngasih ya. Oh bener. Di sebelahnya VPH PWR ini ada kapasitor. Saya kasih jumper di sini nih. Nah di sini. Bener ya? Bener nggak? Bang Jaya. Nih saya kasih jumper di sini. Sama ya? Dengan posisi mouse. Jadi di sini kita kasih tegangan nanti 4 volt. Arusnya naik atau tidak? Seharusnya ya, seharusnya ketika kita kasih tegangan di VPH PWR juga arus tidak boleh naik. Karena handphone belum bekerja, belum ada perintah dari kita dengan cara menekan on off tadi malam ya. Belum ada perintah. Jadi nggak boleh ada arus naik. Nah, ini kita jepit. Kita kasih tegangan. Ini sesuaikan dengan, jadi kita jumper di mana gitu ya. Kita ngasih tegangan di mana? Bebas. Di sepanjang jalur VPH PWR. Di sini boleh. Di lilitan ini oke. Di sini oke. Di mana kita gampang nyolder. Nah, saya kasih solder aja di situ. Kalau susah lagi ya di atasnya juga oke, tidak ada masalah. Misalnya di sini. Ya, kan dua ini VPH PWR. Ya. Di sini misalnya dikasih di bagian bawah ini. Kasih timah aja, baru dikasih kawat gitu ya. Nah bagian ujungnya saya kasih timah begini dari kawat jumper biar gampang nih kan kelihatan ya. Saya kasih tegangan nanti di sini 4 volt. Kita lihat pergerakan arus 4 volt. Tuh kawan-kawan lihat ya, ini sudah saya jepit ya. Sudah saya jepit, kita lihat. Nah, berapa arusnya? 0,006.
Ini sebelum di on kan. Shot sebelum on. Apa yang harus kita lakukan nih? Shotnya kecil banget nih. Shotnya kecil banget. Nah, di sini tugas kita, yaitu mencari tahu siapa yang shot. Gimana caranya? Buka bitmap. Buka bitmap. Ini. Tadi di mana kita ngasih tegangan? Sini ya? Benar ya? Di sini boleh. Ya, di sini boleh. Kan? Di sini oke, di sini oke. Di sini juga oke. Ya. Di sini oke. Kemudian di sini boleh. Ya. Tinggal kita lihat tadi VPH PWR ternyata tuh. Oh, sorry. Sorry. Nah, mana nih tadi? Saya ulangi ya. Kita harus kasih tegangan di VPH PWR. Ya, bener nggak saya ngasih? Kalau tadi saya ngasih berdasarkan ini ya. Ya, jadi boleh dikasih tegangan di sini juga oke. Nah, kita lihat. Di sini boleh. Kemudian ternyata ya VPH PWR. Tapi apakah benar ini memang jalur VPH PWR kan gitu? Kalau ini VPH PWR, maka kalau kita lihat ini, begitu kita klik di sini masih kuning ya. Ini kuning, berarti dia sejalur nih. Jadi ini boleh kita klik di sini. Ternyata di sini nggak selesai di sini jalur VPH PWR-nya masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Terus kemana lagi? Udah, ini jalurnya ke sini doang. Terus kita lihat tuh. Masuk ke IC ini. IC apa ini? Nggak tahu saya. Ya kan? Untuk tahu bagaimana? Buka skema, cari tahu kaki-kakinya ini. Saya nggak mau debak-debak. Nggak mau mengira-ngira. Terus mampir ke sini. Tersangka nggak ini? Tersangka. Bisa jadi kalau ini bocor, ya. Kalau ini bocor, ini pasti kapasitor nih. Ya. Kalau ini kakinya bocor, maka bisa menjadi yang membuat arus itu menjadi naik tadi waktu kita kasih tegangan. Ya. Kemudian ini. Lalu mana lagi? Ikutin tuh. Kayaknya cuma satu garis doang ya. Kalau bahasa Jawanya bilang rumangsamu gitu ya. Kamu pikir cuma satu garis tadi di sini. Ternyata ya kan kayaknya cuma satu garis doang di sini. Ya. Tadi kan kita ngasih tegangan di sini. Sama nih sebenarnya kita kasih ke sini, ngasih ke sini sama. Ya, karena dia satu jalur ya. Jadi boleh kita ngasih tegangan di sini. Nah, kalau nggak yakin lagi pindah aja jumperannya di sini. Jauh lebih pasti sesuai dengan di sini. Nah, ini tersangkanya. Ini jadi tersangka. Apa ini? Ya lagi-lagi saya nggak tahu, saya jawab. Ini juga. Ini juga. Kemarin siapa yang konsultasi ya? Ini yang siapa katanya? Saya nggak tahu bang. Tahu saya nggak buka skema, nggak tahu saya. Serius. Nah ngapain juga saya ngapalin? Nggak ada manfaatnya ya. Ya buka skema gitu loh baru anu. Iya. Salah eksekusi. Buka skema. Kemudian mana lagi nih? Tuh. Ternyata komponen ini yang kecil ini nih. Ini lilitannya. Naik ke atas nih kan. Wow. Yang mana? Yang di mana? Sini. Ini. Ya kan dia memang seolah-olah nggak nyambung ini lilitan nih ya. Pertanyaan L6 nih. Nyambung sebenarnya. Ini kita klik aja. Jadi berubah dia. Lah, closingnya ke sini gitu. Close-nya ke situ. Jadi jalur VPH PWR kan tadi di sini. Nyebrang ke sini, tapi close di sini. Selesai. Gitu. Ini masuk ke sini. Nyebrang nggak? Ya nyebrang, tapi harus kita klik dulu. Dan ternyata dia sampai ke sini close. Belum. Di sini masih terbuka. Ya. Jadi banyak banget nih kawan-kawan ya. Di sini masih terbuka.
Ya, sambungannya jalurnya. Lah, close-nya di mana nih? Oh, ternyata close-nya di konektor. Seperti itu. Ya. Jadi dalam men-track jalur, mau tidak mau, ini wajib ada bitmap. Makanya agak kesulitan kita. Seandainya bitmapnya tidak ada, maka mau tidak mau kita buka skematik. Lebih susah lagi. Lebih susah lagi. Manual banget. Ya, nanti saya tunjukkan cara track bukan menggunakan bitmap, tetapi menggunakan skema. Ya, layout dan diagram. Ya. Oke, gitu ya kawan-kawan ya. Nah, jadi sekali lagi ya, ini tadi begitu kita klik ternyata dia banyak nih tersangkanya. Lah, terus gimana, Mbah? Pusing nih. Gimana cara cari tahu salah satu dari ini? Ya memang tidak mau kawan-kawan sekalian. Ini harus kita cek. Ukur satu-satu. Pakai buzzer boleh, pakai dioda boleh. Enaknya pakai buzzer. Ya, cuman lagi dengan arus cuma segitu, tidak mungkin rasanya, tidak mungkin si komponen ini ya, short total. Enggak. Hampir short iya. Jadi harus kita pastikan begini ya kawan-kawan sekalian. Saya ilustrasikan ya. Saya ilustrasikan dulu. Jadi yang namanya short gini. Kita ketika melihat sebuah komponen, misalnya ini kapasitor. Ini kapasitor. C. Ya kan ya? Kapasitor. Seharusnya yang namanya kapasitor itu satu kakinya adalah ground. Oke? Rata-rata. Kalau kita bandingkan dengan di bitmap tadi, ya. Ini kaki yang warna abu-abu, ini adalah ground. Kemudian satu kakinya warna kuning, ya kan gitu ya. Satu kakinya warna kuning, berarti satu kakinya itu adalah jalur. Yang mana jalur itu pasti masuk ke komponen lain. Ya. Begitu kita ukur si kaki ground ini, pastilah kalau menggunakan dioda mode dia 0,000. Sedangkan kaki yang jalur ya rata-rata 0,3 ke atas. 3xx. Ini rata-rata. Hanya sebagian kecil yang 0,2. Dan 1-2 biji, bahkan tidak ada, jarang banget yang sampai 0,1. Rata-rata begini. Ini sudah kaidah standarnya. Oke? Ini skala dioda. Ini pakai skala dioda. Oke, fix dulu ini ya. Kenapa? Kita harus mencari short kecil ini, agak susah ini. Makanya ini harus angka ini harus betul-betul kita perhatikan, ya. Kemudian, nah, bagaimana kita mencari ini? Di sini tadi jalur yang short. Jadi ketentuannya bahwa tadi ada arus naik di PSU 0,006. Padahal seharusnya dia 0. Naik 6 miliampere itu berarti ada short. Shortnya di mana? Tersangkanya tadi sudah kita cek. Nih, shortnya adalah di jalur ini. Cuman kita harus menentukan yang mana satu yang short. Atau yang mana dua. Bisa jadi satu, bisa jadi dua, bisa jadi tiga. Karena sering terjadi ada short, kita angkat satu, turun dia. Berarti ada yang lainnya lagi gitu loh. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kita harus fix dulu konsep di kepala kita tentang pengukuran bahwa semua komponen kapasitor ya
Kapasitor rata-rata ya, rata-rata itu nilainya 0,3 ke atas. Rata-rata. Ini kalau kita lihat ya. Nih. Saya contohkan. Ini yang gampang-gampang aja, yang nampak saja. Ini kalibrasi dulu. Oke. Nah. Ya. Ini aja baru sekali sentuh ini. Saya acak ya, ambil komponen acak. Seharusnya ini 0000, ini seharusnya 0,3. Nampak ya, tersangka ya. Ini acak nih, saya enggak. Nah, seharusnya begini 0,4 ya. 0,4. Ya, dilalah. Ketemu di sini nampak. Nah, ini malah kan ini ground. Nah, 0,121. Nah, ini harus kita cari tahu. Kemana nih? Ini nih. Kemana dia? Kemana? 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 Ini mana nih? 3 komponen ini nih. Ya. Tuh. Aduh. Jantungku berdebar. Ini masuk ke CPU, bos. Ya. Nah, ini 3 tadi komponen yang drop nilainya. Tidak boleh begini nih. Ya, tidak boleh seperti itu. Ini nanti kalian yang lanjutin loh. Ya, fokus ya. Oh iya. Ya kejar, kemarin belum jadi. Gimana nih seharian ya? Gimana nak? Nian ya. Kecil. Seharusnya ini iseng nih di sini nih. Ah, ini 0,1. Masalah ini. Oh, 0,77. Kalau ini masuk ke mana nih? Ini nih ya. Di bawah ini. Mana dia tadi? Yang sini. Nah, tuh. Ya, banyak banget tersangkanya. Tapi rata-rata kaki yang tadi saya klik itu masuk ke IC power. Masuk ke IC power. Nah, jadi lebih mengarah nih. Lebih mengarah ke sini. Ke IC power. Karena tadi yang ini masuk ke IC power, tuh kawan-kawan lihat. Yang ini masuk ke IC power, ini juga drop nilainya. Tapi lagi-lagi yang ini pun masuk ke CPU. Cuman harus kita ingat tadi, VPH PWR nggak masuk ke CPU. Jadi lebih cenderung short sebelum on-nya tadi disebabkan oleh IC power.